Pernah nggak sih ngerasain ini? Kamu sendirian di depan layar laptop yang kosong. Dan kursor itu aduh kedip-kedip terus. Tik, tok, seolah-olah lagi ngeledekin kita. Ayo, kapan mulai? Di sebelah tumpukan jurnal tebal, boro-boro disentuh. Kopi yang tadi dibikin penuh semangat, sekarang udah dingin dari 2 jam yang lalu. Selamat datang kawan-kawan di arena pertarungan akhir setiap mahasiswa. Yup, kita lagi berhadapan sama monster yang namanya skripsi. Terus pikiran mulai tuh kemana-mana. Enaknya pakai kuesioner aja kali ya? Sebar ratusan terus pusing ngolah angka. Atau mending wawancara orang satu-satu. Tapi ya ampun bisa kering ini tenggorokan. Bingung kan? Kalau kamu lagi ngerasain kebingungan yang luar biasa kayak gitu, tenang, tarik nafas dulu. Kamu nggak sendirian kok. Hampir semua mahasiswa pasti lewat fase ini. Nah makanya, di sini kita mau coba bongkar bareng-bareng kebingungan ini. Biar nanti pilihan metode skripsi kamu itu benar-benar mantap. Bukan karena teman gue pakai itu ikut ah. Dan buat ngebongkar ini, kita bakal merujuk langsung ke bisa dibilang kitab sucinya mahasiswa se-Indonesia, buku metodologi penelitian dari Profesor Dr. Sugiono. Karena gini, penelitian itu kan intinya cara ilmiah yang sistematis buat mecahin masalah. Nah, milih metodenya itu krusial banget. Salah pilih metode itu fatal loh. Analoginya bagus banget nih. Kamu kan gak mungkin ngukur berat badan pakai termometer, ya kan? Nah, sama. Milih metode penelitian juga gitu. Harus pakai alat yang pas. Oke, yuk kita bedah bareng. Biar gampang, bayangin aja dunia penelitian ini punya 2 kutub besar yang beda banget. Kuantitatif dan kualitatif. Sekarang, coba deh lihat tabel ini. Ini bukan sekedar beda teknis doang loh, tapi ini beda cara mandang dunia. Coba fokus ke kolom filsafat. Kuantitatif itu basisnya positivisme. Maksudnya, realitas itu cuma satu, objektif, bisa diukur. Kayak hukum fisika gitu. Nah, sebaliknya, kualitatif itu basisnya pospositivisme. Realitas itu bisa banyak, subjektif, penuh makna, tergantung siapa yang lihat. Beda banget kan? Perbedaan mendasar inilah yang nantinya nentuin semuanya, dari cara kita mikir sampai alat yang dipakai. Pendekatan kuantitatif itu kayak seorang mekanik. Ada mobil mogok, kamu nggak peduli sama perasaan si sopir. Kamu langsung fokus, copot mesinnya, bawa ke lab, terus ukur setiap variabelnya satu persatu. Presisi, terpisah, dan objektif banget. Nah, kalau kualitatif, ini beda cerita. Lensanya itu ngegali makna yang nggak kelihatan. Bayangin ada orang mancing. Kita nggak cuma lihat dia dapat ikan apa enggak. Tapi, kenapa dia di sana? Mungkin dia lagi pengen nenangin pikiran dari kerjaan, atau malah lagi kabur dari omelan di rumah. Nah, konteks di baliknya itu jadi segalanya. Tindakan yang sama bisa punya makna yang berlapis-lapis. Oke, jadi pertanyaannya kapan kita pakai yang mana? Gampangnya gini deh. Kalau variabel penelitian kamu itu udah jelas, udah pasti, dan bisa diukur, misalnya pengaruh jam belajar terhadap IPK, nah itu jalurnya kuantitatif. Tapi kalau kamu mau memahami sesuatu yang masih abu-abu, masih remang-remang, misalnya, kenapa sih mahasiswa kok males nanya di kelas? Nah, kamu butuh center kualitatif buat menjelajahi kegelapan itu. Dan ini nih, ini yang sering banget jadi miskonsepsi besar. Pasti sering dengar kan mahasiswa bilang, aduh nilai statistik gua ancur, mending ambil kualitatif aja deh, lebih gampang. Wah, wah, wah. Padahal ya, kenyataannya itu bisa 180 derajat berbeda. Dengerin deh kutipan dari pakar metodologi, Borg dan Gall, penelitian kualitatif itu jauh lebih sulit dilakukan dengan baik daripada penelitian kuantitatif. Jelek kan? Ini kayak tamparan keras buat mitos kualitatif itu jalan pintas. Tapi kok bisa lebih sulit? Jawabannya ada di konsep yang namanya instrumen manusia. Kalau di kuantitatif alat ukurnya kuesioner, di kualitatif alat ukurnya itu ya kamu sendiri. Mata kamu, telinga kamu, pikiran kamu, bahkan empati kamu. Itulah instrumennya. Ini butuh wawasan yang super luas dan kepekaan yang luar biasa buat bisa ngebaca situasi dan orang lain. Nggak semua orang bisa loh. Prosesnya juga nggak lurus kayak jalan tol, tapi muter-muter. Bayangin deh, kamu itu turis yang baru pertama kali nonton wayang. Tahap pertama, orientasi. Kamu datang dan nyerap semuanya. Suara gamelan, bau kemenyan, penonton di sekitar, semuanya. Terus tahap kedua, reduksi. Kamu mulai ngecilin fokus. Udah nggak liatin penonton lagi, sekarang cuma fokus ke wayangnya sama dalangnya. Terakhir, seleksi. Kamu pilih satu wayang spesifik, misalnya Semar, terus kamu gali dalam-dalam. Ini filosofinya apa sih?
Gitu prosesnya. Nah, inilah intinya proses induktif di kualitatif. Biarkan lapangan yang ngasih tahu teorinya, jangan dibalik. Proposal penelitian kamu itu cuma peta awal aja. Temuan yang sesungguhnya itu bakal muncul dan berkembang seiring kamu makin dalam nyelam di lapangan. Terus kalau semuanya serba mengalir gitu, gimana kita yakin datanya valid? Nah, disinilah ada yang namanya triangulasi. Ini kayak jaring pengamannya. Kamu nggak boleh percaya gitu aja sama hasil satu wawancara. Kamu harus cek silang informasinya dari sumber lain, observasi, dokumen, wawancara sama orang lain. Persis kayak kerjaan detektif yang ngumpulin bukti dari mana-mana sampai kebenarannya keungkap. Oke, jadi kita udah punya si presisi kuantitatif dan si detektif kualitatif. Tapi tunggu dulu, ada jalan ketiga yang sering banget disalahpahami, yaitu penelitian dan pengembangan, atau yang biasa kita sebut R&D. Dan R&D itu bukan cuma buat anak teknik ya. Ini adalah jalur buat kamu yang punya jiwa creator, yang nggak puas kalau skripsinya cuma jadi tumpukan kertas di perpus. Kamu pengen bikin sesuatu yang nyata, yang bisa dipakai. Entah itu aplikasi, modul pembelajaran, atau sistem baru yang benar-benar berguna buat orang lain. Prosesnya itu sangat terstruktur dan sifatnya siklus, berputar terus. Kamu mulai dari menganalisis masalah yang ada di lapangan. Terus, kamu desain solusinya, bikin prototipe. Abis itu, prototipenya diuji ke pengguna. Dapat feedback? Oke, direvisi lagi. Udah direvisi? Uji lagi. Siklus ini jalan terus sampai produk kamu benar-benar terbukti efektif dan siap dipakai secara luas. Jadi, sekarang kita punya 3 jalur di depan mata. Si presisi kuantitatif, si detektif kualitatif, dan si pencipta R&D. Nah, pilihan ini sebenarnya membawa kita ke sebuah perdebatan yang klasik banget di dunia penelitian. Ada pandangan ortodoks yang bilang kuantitatif sama kualitatif itu ibarat minyak dan air, haram hukumnya dicampur, karena akar filosofinya tabrakan. Kamu nggak bisa percaya realitas itu tunggal sekaligus jamak kan? Tapi Profesor Sugiono menawarkan jalan tengah yang lebih pragmatis. Beliau bilang, ya pakai aja dua-duanya tapi secara bergantian. Mungkin kamu mulai dulu pakai kualitatif buat nemuin polanya. Nah, kalau polanya udah ketemu, baru deh hajar pakai kuantitatif buat nguji pola itu di skala yang lebih besar. Dan ini adalah sebuah pemikiran penutup yang provokatif buat kamu. Kalau realitas itu emang punya pola besar yang bisa diukur, tapi di saat yang sama juga punya makna-makna kecil yang tersembunyi, mungkinkah kemampuan untuk melompati pagar-pagar dogmatis antar metode ini justru adalah ciri sejati dari seorang peneliti jenius di masa depan? Nah, itu PR buat pikiran kamu sebelum tangan kamu kembali bertarung menaklukkan skripsi itu.